Pemirsa, pernahkah Anda melihat seseorang melakukan pelanggaran hukum seperti bullying, pencurian, atau bahkan hal yang sepele yakni melanggar lalu lintas? Apa yang Anda lakukan? Membiarkan saja atau mengingatkan? Nah, itu dia pentingnya kita sadar soal hukum agar kita tidak terjerat masalah hukum. Ini merupakan miniatur dari negara hukum itu sendiri. Negara kita adalah negara hukum, maka kita mulai dari kampung hukum ini. Kalau di tingkat kampung ini sudah bisa memahami negara hukum, konsep negara hukum, insya Allah negara hukum dalam arti yang makro itu akan terwujud dengan sendirinya. Begitu. Ya, semua pasti setiap instansi, bukan hanya pemerintah, swasta pun kan juga. Karena kita pengawasan itu maksudnya supaya kinerja, target-target pekerjaan itu akan tercapai, kan tidak ada penyimpangan, mungkin ada sampai kebocoran ya, tentunya itu akan merugikan. Kalau di pemerintah atau di lembaga kami, peradilan itu kan perlu kepercayaan publik yang tinggi, orang harus percaya. Nah, inilah pengawasan, itu mengawasi seluruh aparatur supaya dia berperilaku sesuai dengan ketentuan termasuk kode etik dan berkinerja sesuai dengan targetnya. Apa jadi tusinya, targetnya apa, baca. Berbicara soal hukum ini tidak terlepas dengan adanya saksi dan juga korban. Tapi di Indonesia, saksi dan korban ini seringkali merasa khawatir dan tidak aman. Nah, dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban, mereka diharapkan merasa lebih aman dalam menyelesaikan perkaranya. Namun di LPSK, karena kita bukan hanya perlindungan saksi, tapi kami juga perlindungan korban. Nah, jika kami sekarang ingin masyarakat lebih mengenal LPSK, apalagi jumlah korban kami itu jauh lebih besar dari saksinya. Jadi kalau saksi kebanyakan kasus korupsi yang harus melakukan perlindungan 24 jam, kasus narkoba. Nah, itu dari segi statistik itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kasus-kasus private misalnya, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus yang terkait dengan perdagangan orang. Nah, ini lebih jumlahnya lebih banyak. Jadi kami ingin masyarakat tahu, jangan takut kalau menghadapi masalah, LPSK siap melindungi. Kira-kira. Yang paling banyak jumlahnya pertama adalah kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu kasus G30 SPKI, kasus Talang Sari, kasus Aceh, Dom Aceh dulu, kemudian Semanggi 1, Semanggi 2, itu banyak kasus. Nah, yang kedua yang sekarang trennya peningkatannya sangat pesat, itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memang banyak yang semakin lama banyaknya kasus kekerasan seksual, terutama pada perempuan dan anak itu ya faktor penyebabnya banyak, tetapi yang menurut saya paling krusial adalah masalah relasi kuasa. Karena seringkali itu terjadi dilakukan oleh seseorang yang misalnya dosen terhadap mahasiswi, terus suami terhadap istri. Terus kemudian ada banyak sekali yang kita temukan faktor bahwa si korbannya ini ternyata mengalami adalah penyandang disabilitas yang dilakukan oleh tetangganya. Jadi banyak yang dilakukan juga orang tua ke anak. Jadi kasus-kasus incest di mana terjadi perkosaan oleh anggota keluarga itu juga meningkat. Jadi memang menurut saya sih Indonesia sudah mengalami darurat kekerasan seksual sih. Saya pribadi, karena saya juga seorang mahasiswa hukum, sangat penting. Karena segala kehidupan
Apalagi di dalam negara butuh yang namanya hukum sebagai aturan dasar. Dari setiap segala lini itu harus ada hukumnya. Semisal ada kesehatan, kita ada hukum kesehatan. Berkendara ada hukum berkendara, undang-undang lalu lintas, undang-undang kesehatan, dan undang-undang lainnya. Seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting. Kayak untuk hukum kemasyarakatan ya, tentang hukum tentang masyarakat gitu, ada tata tertib untuk peraturan hukum di lalu lintas untuk masyarakat yang misalkan untuk warga Indonesia, kayak misalkan tata krama, kerja gitu. Penting untuk kehidupan karena hukum itu adalah tata cara aturan gitu kan. Dimana hukum itu melibatkan kita menjadi orang yang menjadi lebih baik gitu. Karena ada hukum, kita menjadi orang yang lebih baik, lebih teratur, lebih berpunya tata krama seperti itu. Pemirsa, untuk mendapatkan informasi soal hukum ini tidak harus kita belajar di dunia pendidikan secara formal. Tapi informasi soal hukum juga bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Yuk kita taat hukum. Dengan bermain trampolin sendiri, itu untuk sensorik sama motoriknya sangat-sangat bermanfaat untuk kedepannya.